Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budaya semuanya, selamat berjumpa kembali dalam channel Pandawa Fisheries. Semoga video-video yang selama ini telah kami upload di channel Pandawa Fisheries dapat berguna, bermanfaat bagi sahabat budaya semuanya. Sahabat budaya, terkadang kita mengalami suatu kondisi di mana air kolam bioflok kita berbusa. Timbul pertanyaan kita, apakah ini berbahaya atau tidak? Nah, dalam video kali ini kita akan membahas sedikit berkaitan dengan busa yang terdapat di dalam kolam bioflok kita. Oke, sebelum kita lanjutkan video ini lebih baik subscribe, like, share, and comment atas beberapa video yang telah kami sampaikan dalam channel Pandawa Fisheries. Baik, sahabat budaya semuanya, mari kita lanjutkan video yang membahas mengenai busa yang terdapat di dalam kolam bioflok kita semuanya. Sahabat budaya semuanya, kondisi yang mungkin tidak bisa kita hindari adalah munculnya busa di dalam kolam bioflok kita. Munculnya busa tersebut merupakan suatu pertanda bahwa terjadi penurunan kualitas air kolam bioflok kita. Sebagaimana kita ketahui bahwa kualitas air kolam bioflok akan sangat menentukan pada pertumbuhan ikan nila yang kita budidayakan. Busa yang terdapat di dalam kolam bioflok kita bisa berbahaya, bisa juga tidak berbahaya. Parameter utama yang harus menjadi pegangan kita adalah bahwa kita membudidayakan ikan. Oleh karena itu, yang menjadi fokus adalah bagaimana respon ikan dalam kondisi kolam bioflok kita berbusa. Bagaimana lahapnya ikan makan pakan yang kita berikan. Bagaimana lincahnya gerakan-gerakan dari ikan yang kita budidayakan. Baik di dalam kolam diameter 2, diameter 3, diameter 4. Selain pertanda kualitas air yang menurun, juga kadang-kadang kita mengalami kondisi bahwa air bioflok kita agak sedikit berbau, kemudian airnya juga sedikit pekat. Nah, sebenarnya apakah penyebab busa tersebut muncul di dalam kolam bioflok kita? Berdasarkan literatur yang kami pelajari, terdapat beberapa hal yang menyebabkan munculnya busa di dalam kolam bioflok kita. Yang pertama adalah banyaknya flok yang mati yang mengakibatkan banyaknya gas CO2. Selanjutnya adalah banyaknya sisa kotoran atau pakan yang tidak terurai. Kadang-kadang juga disebabkan oleh perlakuan khusus terhadap air kolam kita. Di antaranya pemberian garam setelah hujan lebat, sehingga mempengaruhi kualitas air kita. Oleh karena itu kita berikan garam. Hal yang keempat yang menjadi penyebab kolam kita berbusa adalah terjadinya alga blooming atau ledakan vlog. Nah, alga blooming atau ledakan vlog itu terjadi karena yang pertama kelebihan pemberian probiotik, yang kedua karena kolam selalu terpapar oleh sinar matahari, dan yang ketiga pertumbuhan vlog lebih cepat dari yang kita perkirakan. Berdasarkan penyebab-penyebab tersebut, maka kita dapat membagi kadar bahaya dari busa yang terdapat di dalam kolam bioflok kita. Apabila
busa yang terdapat di dalam kolam bioflok kita itu menyebabkan ya, ikan yang kita budidayakan tersebut nafsu makannya turun. Hal itu terlihat dari pada saat kita memberikan pakan kepada ikan dan ikan tidak rakus, tidak lahap memakan pakan-pakan kita. Itu salah satu kondisi bahwa ada pengaruh dari busa yang terdapat dalam kolam bioflok kita. Kalau kondisi tersebut terjadi, maka busa yang terdapat di dalam kolam bioflok kita itu akan menyebabkan bahaya terhadap budidaya yang sedang kita lakukan. Namun demikian, apabila ikan yang kita budidayakan tersebut kondisinya normal, bahkan makannya lahap, kemudian ikannya lincah, maka sesungguhnya busa yang terdapat di dalam kolam bioflok kita tidak bermasalah, karena ikan masih bisa dibudidayakan dengan kondisi yang normal. Dalam kondisi bahwa nafsu makan ikan turun, kemudian ikan juga tidak lincah, sering ada di bawah, maka harus ada langkah-langkah penanganan yang segera yang harus kita lakukan. Karena apa? Karena apabila itu tidak dilakukan, maka tentunya akan berdampak kepada pertumbuhan ikan yang sangat lambat. Sahabat budidaya semuanya, kita bisa saja membagi dua kelompok. Yang pertama adalah kelompok di mana busa yang terdapat di dalam kolam bioflok kita itu jumlahnya tidak banyak, ya. Jadi kurang dari 50% dari luas kolam. Oke. Nah, biasanya apabila busa itu tidak banyak atau kurang dari 50% dari luas kolam bioflok kita, maka akan terlihat bahwa nafsu ikan akan tetap normal. Ikan rakus makannya, lahap makannya, ya. Kemudian kolam tidak berbau. Maka kita kategorikan bahwa busa yang terdapat di dalam kolam bioflok tersebut tidak berbahaya bagi proses budidaya kita, sehingga kita tidak perlu melakukan penanganan kepada air kolam bioflok kita. Kategori yang kedua adalah apabila busa yang ada di dalam kolam bioflok kita itu luasnya lebih dari 50% dari luas kolam. Nah, biasanya apabila busa yang terdapat di dalam kolam kita itu luasannya lebih dari 50% dari luas kolam, biasanya nafsu makan ikan akan menurun. Kemudian ikan pun akan tidak begitu lincah, akan sering ada di bawah. Dan selanjutnya biasanya kolam bioflok kita itu agak sedikit muncul bau. Dan tentunya dalam kondisi seperti ini akan berbahaya terhadap pertumbuhan dari ikan yang kita budidayakan. Oleh karena itu kita harus melakukan penanganan terhadap air kolam kita, sehingga apa? Sehingga air kolam kita kembali dalam kualitas yang baik dalam proses budidaya ikan yang sedang kita lakukan. Selanjutnya, bagaimana penanganannya? Apabila kondisi busa yang terdapat di dalam kolam bioflok kita menyebabkan nafsu makan ikan turun dan ikan pun tidak lincah, yang harus kita lakukan adalah yang pertama adalah kita harus membuang air kolam, ya, kurang lebih 20% sampai dengan 30% dari air kolam yang ada. Apabila gampangnya seperti ini, apabila tinggi air itu adalah 1 meter, maka kita turunkan tinggi air menjadi 70 cm atau kita buang 30 cm tinggi air itu. Nah, setelah kita keluarkan air atau kita buang airnya kurang lebih 30 cm, maka kemudian kita masukkan air yang baru. Kita masukkan air yang jernih. Tahap selanjutnya adalah kita tambahkan probiotik
molase, garam dengan dosis proporsional. Maksudnya apa? Maksudnya bahwa yang kita tambahkan adalah 30% dari formula awal kolam bioblok sesuai dengan ukuran kolam tersebut. Nah, selanjutnya ikan kita puasakan ya. Kenapa kita puasakan? Bagaimana kita ketahui tadi bahwa salah satu penyebab kolam berbusa itu adalah terjadinya ledakan vlog diantaranya. Karena terjadinya ledakan vlog, maka mikroorganisme sebagai bahan makanan yang ada di dalam kolam tersebut sangat banyak, sehingga tanpa diberi pakan pun ikan akan tetap makan dari mikroorganisme yang ada di dalam kolam, sehingga mikroorganisme tersebut akan terus berkurang sejalannya waktu. Sampai kapan kita melakukan puasa terhadap ikan tersebut? Ya. Sampai berdasarkan pengalaman yang kami lakukan, itu bisa sampai 1 atau beberapa hari. Kita lihat dari kelincahan dari ikan tersebut. Jadi apabila kita menghadapi kondisi di mana kolam bioblok kita berbusa, jangan dulu panik. Ya, yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita melihat kondisi dari ikan. Kalau misalnya memang kondisi ikannya makannya kurang lahap, kemudian tidak rakus, kemudian gerakannya tidak lincah, baru kita sebagai penanganan. Tapi kalau tidak berpengaruh terhadap kondisi ikan, kita tidak usah melakukan apa-apa. Artinya apa? Artinya kualitas air kolam bioblok kita dalam kondisi yang normal, walaupun air kolam kita berbusa. Mungkin perlu diingat oleh sahabat budaya semuanya bahwa kita membudidayakan ikan. Memang media yang kita gunakan adalah air kolam bioblok, ya. Namun yang kita budidayakan adalah ikan, sehingga yang menjadi fokus kita itu adalah bagaimana kita melihat kondisi dari ikan. Jangan pada saat kolam bioblok kita berbusa, kemudian kita panik, kita melakukan tindakan-tindakan yang justru malah menjadi kontraproduktif. Bahkan justru akan mengakibatkan ikan menjadi tambah kurang rakus. Oke sahabat semuanya, demikianlah sharing berkaitan dengan kondisi di mana kolam bioblok kita berbusa. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi sahabat semuanya, sehingga sahabat semuanya apabila mengalami kondisi yang seperti ini tidak panik dan dapat melakukan langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan kondisi ikan yang kita budidayakan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi semuanya. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen atas video-video yang telah kami sampaikan. Salam budidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.